Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertemu di minggu ketiga ini secara online melalui Google Meet. Untuk pertemuannya sebelumnya kita pernah membahas tentang pengertian materi dan jenis-jenis materinya. Nah, sekarang dibagi lagi dan Ibu akan jelaskan tentang apa yang sudah kalian catat, yaitu klasifikasi materi. Materi ini terdiri atas zat murni dan campuran. Ya, kita akan bahas satu persatu. Zat murni ini bisa yang paling sederhana yaitu unsur yang tidak bisa dibagi lagi, dan juga kalau sudah bergabung menjadi senyawa. Kalau campuran ada yang kita kategorikan campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur ada yang dikategorikan logam, semi logam, dan non logam. Nanti untuk pembelajaran berikutnya, Ibu mau kalian membeli tabel sistem periodik. Jadi ketika pembahasan kalian sudah memegang tabel sistem periodik. Ini yang harus kalian beli. Itu yang harus kalian beli, tabel sistem periodik. Silahkan nanti kalian beli, karena kalau tidak punya ini kamu tidak akan bisa paham benar untuk pembahasan berikutnya. Oke, unsur yang tadi Ibu sampaikan adalah zat yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Ibu kategorikan atau contohkan di sini beberapa unsur logam, semi logam, dan non logam. Untuk unsur logam, di sini Ibu hanya kasih lambang atau simbol dari unsur tersebut. Kalian boleh catat di buku catatan kalian tambahannya. Ya, Na ini adalah natrium, Li litium, K kalium. Ini yang biasa muncul saja, ya, yang biasa muncul. Mg yaitu magnesium, Ca kalsium, strontium, Ba barium, L aluminium, Cr krom. Untuk unsur semi logam, contohnya di sini ada arsen, ada silik, ada apa nih, silik, dan ada ini ada brom kalau nggak salah ya. Terus non logam ada hidrogen, karbon, nitrogen, fosfor, belerang. Ini besi, niklor, brom, iod. Ini Ibu agak lupa nih. Makanya harus kita pegang sistem periodik dulu, ya. Ini sudah dicatat oleh kalian? Sudah dicatat belum? Ada nggak di catatannya jenis-jenis unsur? Belum, Bu. Kenapa belum? Kan ada yang udah di-share. Silakan nanti kalau nggak ada, kamu screenshot lagi kembali, dicocokkan. Saya udah, Bu. Dicocokkan ya. Dicocokkan dengan catatan kalian. Ini harusnya ada, ya. Ini harusnya ada di catatan kalian. Boleh sambil di screenshot oleh kalian ya. Nah, senyawa merupakan gabungan dari dua atau lebih unsur-unsur yang membentuk zat baru yang lebih kompleks. Ada kategori senyawa organik dan juga anorganik. Senyawa organik itu adalah yang berasal dari makhluk hidup atau yang terbentuk dari makhluk hidup. Contohnya gula, alkohol, bensin, solar, urea, asam cuka. Ibu pengen tanya, ada nggak yang tahu gula itu dari apa sih? Gula dari apa?
Ada yang Tebu. tahu? Tebu. Nah, tebu itu kan Pohon, Bu. ya tebu. Gula itu dari tebu. Berarti tebu itu kan tanaman makhluk hidup. Maksudnya seperti itu. Jadi terbentuk dari makhluk hidup. Makanya dikategorikan senyawa organik. Senyawa anorganik, senyawa yang berasal bukan dari makhluk hidup. Contohnya garam dapur. Garam dapur di sini ada nama kimianya yaitu natrium klorida. Kalau dilambangkan dengan NaCl. Kemudian aluminium sulfat. Aluminium sulfat bahasa kimianya, bahasa yang dagangnya adalah tawas. Ada yang tahu tawas? Tawas itu apa? Ini bahasa kimianya aluminium sulfat. Tapi kalau bahasa dagang atau bahasa yang biasa dipakai sehari-harinya adalah tawas. Ada yang tahu nggak tawas? Tawas itu apa? Biasa dipakai untuk apa gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Nggak pernah belajar IPA di SMP? Masa nggak tahu? Nah, mungkin kalau kamu taunya ini ya, asam sulfat, air aki. Masih nggak tahu juga? Air aki tahu nggak? Air aki ada yang nggak tahu? Air aki tahu nggak air aki? Tahu nggak air aki? Anak TKR, anak otomotif, nggak tahu air aki? Aduh, kebangetan nih. Pada biasa pakai motor, pada biasa main motor, tapi air aki nggak tahu. Ibu kasih tahu di sini adalah nama kimianya yaitu asam sulfat. Ini jangan sampai kelewatan, kamu nggak tahu air aki. Campuran masih kategori dari tadi satu materi, yaitu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang bergabung menjadi satu. Campuran ada yang homogen dan heterogen. Yang homogen di sini merupakan materi campuran yang materinya terdiri atas penyusun yang serba sama. Contohnya oralit. Oralit itu gabungan dari air, gula, dan garam. Jadi semuanya sejenis penyusunnya. Alkohol 70%. Contohnya di sini alkohol merupakan gabungan dari alkohol 70% murni dengan air 30%. Kuningan merupakan campuran dari tembaga dan zinc. Perunggu campuran tembaga dan timah. Stainless steel gabungan dari nikel, krom, dan besi. Baja campuran dari besi dan karbon. Sedangkan kalau heterogen campuran yang penyusunnya tidak sempurna berinteraksi. Contohnya campuran semen, pasir, dan kerikil. Kemudian campuran minyak dan air. Kalian sambil screenshot saja atau disamakan dengan catatan yang sudah kalian catat. Perbedaan senyawa dan campuran. Dilihat dari penyusunnya, pemisahan sifat pembentukan dan komposisi penyusun. Ini bisa kalian lihat tabelnya. Ya, di sini. Kalau pembentukan senyawa melalui reaksi kimia, kalau campuran bisa melalui perubahan fisika. Kemudian di sini kalau pemisahannya, senyawa bisa dapat dipisahkan secara kimia, kalau campuran dipisahkan secara fisika. Nah, ini ada beberapa contoh dari pemisahan campuran. Yang pertama, pemisahan campuran ini menggunakan metode filtrasi. Filtrasi artinya adalah penyaringan, memisahkan 2 zat berdasarkan ukuran partikel penyusunnya. Di sini adalah contohnya penyaringan air santan dari ampas kelapa, pemisahan garam dari pasir. Nah, kalau misahin atau meres air santan dari ampas kelapa, berarti kan ada 2 ya. Yang satu cairan, yaitu yang air santannya, yang kedua ampasnya yang ada di atas saringannya. Nah, ini namanya kalau yang airnya itu berupa filtrat, artinya cairannya. Nah, ampasnya kita sebut endapannya kalau dalam bahasa kimia, bukan bahasa sehari-hari ya. Ini untuk filtrasi, airnya kita sebut filtrat,
endapan yang ada di kertas saring, atau kalau kamu meres santan itu ada di saringannya, itu adalah endapannya. Pemisahan campuran dengan kristalisasi. Dengan kristalisasi di sini memisahkan suatu zat dengan cara mengkristalkan. Contohnya adalah menguapkan air laut sehingga garam tetap tinggal dan berupa kristal. Ini proses pembuatan garam. Contoh pemisahan yang ketiga yaitu dengan pemisahan campuran dengan cara sublimasi. Sublimasi memisahkan didasarkan pada sifat yang bercampur. Contohnya iodium. Iodium itu garam, ya. Kita di sini contohnya garam, tapi Ibu kasih contohnya es batu yang dibakar. Yang keempat, pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Kromatografi kamu bisa praktek sendiri di rumah ini menggunakan tisu yang ditaruh di dalam gelas yang sudah berisi air. Kemudian kamu teteskan saja ini tinta, bisa tinta pulpen atau tinta spidol, nanti akan terjadi seperti ini. Jadi terjadi berdasarkan perbedaan kepolaran pada medium tertentu. Yang terakhir, dengan cara distilasi. Distilasi ini berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya di sini adalah pemisahan minyak bumi yang terjadi biasanya di laut, ya. Ini sebenarnya Ibu hanya menambahkan catatan dari apa yang sudah kamu catat minggu kemarin. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, ya. Oke. Tunggu sebentar.